Ini sudah berapa hari ya? 1 minggu mungkin ya. 1 minggu sudah pemberian. Setelah pemberian pupuk kandang, dia mulai bermunculan bunga. Dan tapi seiringnya hujan setiap hari sama angin, dia mengakibatkan bunganya rontok, banyak yang rontok, sahabat ya. Tapi nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya untuk minggu ke depan atau hari-hari ke depannya nanti bagaimana hasilnya, sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lihat ya. Sekarang hari Senin 29 Maret ya. Jadi ini 1 minggu setelah pemberian ini ya, 2 minggu setelah pemberian pupuk kandang. Ini dia ada yang muncul ya. 2 minggu ya, 2 minggu. Insya Allah 2 minggu. Banyak yang rontok, cuman ada yang jadi, ada yang rontok sahabat. Nih, ada yang muncul lagi bunganya. Seperti ini sahabat kondisinya. Dia makin banyak juga. Cabang-cabang tunasnya itu makin lebat dia. Ada yang jadi buah, ada yang rontok. Entahlah sahabat. Disyukuri sajalah, enggak apa-apa. Nah, unik ini buahnya. Buahnya ada yang 2, ada yang 1. Tapi nggak apa-apa, kita syukuri saja ya. Di musim hujan ini sangat ekstrim dan anginnya juga sangat ekstrim, tapi dia masih bisa berbuah, tapi tidak apa-apa. Meskipun 1-2 nggak apa-apa. Ini sahabat, daunnya sih hijau, masa pertumbuhannya juga dia cepat juga dia, dan cabang-cabangnya juga banyak. Tunas-tunasnya maksudnya itu sangat banyak dia muncul. Nah ini rontok. Kemarin ini nggak hujan 2 hari itu sudah mau jadi ya. Kemudian hujan sama angin, ya udah rontok dia. Ini masih ada masa pertumbuhan yang sangat bagus. Banyak sih sebetulnya kalau nggak kena hujan, bunga-bunga yang muncul itu banyak sekali sahabat. Nih. Tapi ada juga ya sebagian yang sudah jadi kemudian rontok. Apalagi yang belum jadi buah itu malah banyak yang rontok. Oke sahabat, langsung saja untuk cara pemberian pupuk kandangnya itu yang seperti apa ya. Ikuti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat organik. Di sini saya akan memberikan pupuk kandang pada pohon tomat ya. Yang dimana di sini ada campuran dari kapur. Ini kapur dari bata putih, bata ringan putih itu. Kemudian ada garam grosok ya. Lalu yang satu ini adalah kompos sahabat ya. Ini kompos. Sahabat bisa lihat komposnya yang sudah jadi. Kemudian bahan selanjutnya ini adalah pupuk kandang. Jadi kohe kambing sahabat ya. Ini kohe kambing. Ini. Kohe kambing yang sudah dingin ya, yang sudah difermentasi. Ini seperti ini dia. Ini sangat lama. Tapi ini dulu ada yang campurannya yang saya beli. Ada yang beli, kemudian saya campur dengan yang tidak. Saya fermentasi. Saya fermentasi jadi satu. Oke sahabat, langsung saja kita siapkan timbanya. Dan di sini kita pakai perbandingan. Ini saya contohkan ya. Sebetulnya sudah ada yang jadi, cuman ini saya contohkan. Untuk komposnya kita ambil 6 bagian sahabat. Maksudnya ya 6 bagian. 1 2 3
4, 5, 6 ya. Ini 6 bagian sahabat ya, 6 bagian. Maka selanjutnya untuk pupuk kandangnya sendiri yang dari kohe kambing ini juga sama, kita ambil 6 bagian juga sahabat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ini 6 bagian yang tadi, pupuk kandang 6 bagian, kompos 6 bagian. Kemudian ini kapurnya ini setengah sahabat, setengahnya saja, 1 bagian cuman setengah, paham ya? Jadi kita ambil cuman setengahnya saja, ini ya, separuhnya, ini separuh gelas cuman 1, dan kita ambil setengahnya. Jadi kalau kita bikin perbandingan 12 pupuk kandang, 12 bagian pupuk kandang dan 12 bagian kompos, berarti 1 bagian kapur ya. Cuman ini kita ambil 6, berarti kita ambil setengahnya saja. Kita beri setengahnya, setengah bagian ini. Nah, ini setengah. Ini sahabat ya. Ini kapur, dari kapur bata ringan saya tumbuk. Ya. Ini aduk-aduk sahabat. Ya, tercampur. Oke. Kemudian ini sahabat, ini adalah garam grosok. Garam grosok ini saya ambil 1/4 bagian ya. Jadi setengahnya tadi itu kita potong lagi jadi 1/4. Segini ya, bentar ya. Nah, ini sahabat ya. Jadi dia nggak sampai setengah, dia cuman 1/4. Ini sahabat. Ini garam grosok ya, garam yang besar-besar itu ya, yang besar-besar. Bukan yang ini ya, bukan apa? Yang lembut-lembut bukan. Yang udah bercampur bukan ya. Ini yang murni masihan. Dan di sini manfaatnya itu akan saya jelaskan sahabat ya. Untuk garam grosok yang banyak pada tanya apa fungsinya, saya akan jelaskan di sini. Kandungan garam yang utama yang terdapat dari air laut itu antara lain adalah klorida 55%, natrium 31%, sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, kemudian potasium 1%, dan sisanya terdiri dari bikarbonat, asam borak, strontium, dan fluorida itu. Nah, sahabat bisa cek di deskripsi saja, di situ jenengan baca. Saya akan tulis di situ nanti ya sahabat ya. Nah, ini setelah kita aduk sahabat, ini nanti kita diamkan selama 1 minggu dulu. Setelah 1 minggu jenengan bisa pakai, ataupun jenengan biarkan selama 3 hari saja, itu juga bisa. Tapi 1 minggu saja sahabat ya. Ini kita diamkan, jenengan tutup saja dengan sak atau tempat yang berpori gitu sahabat ya. Ditutup di atasnya, tutup aja, biarkan. Kalau di tanah kan kita cuman ditutup pakai terpal gitu ya. Nah, ini kita tutup gini aja. Udah, biarkan selama 1 minggu. Lalu kita gunakan. Dan di sini
Ini ada yang sudah jadi sahabat ya, sudah saya persiapkan sebelumnya. Nah, ya, seperti ini sahabat. Nah ini ya sahabat ya, ini yang sudah saya diamkan selama 3 hari ini ya. 3 hari saya biarkan dan tidak terkena hujan sahabat ya. Dibiarkan di tempat yang ada ininya, ada yang penting tempatnya tidak terkena hujan gitu. Nah, sekarang kita aplikasi sahabat kepada tanaman tomat. Dan untuk tanaman tomat kita pemberiannya ini usahakan jangan sampai pohonnya sedang berbunga ya. Jadi kasihkan sebelum berbunga saja. Nanti kalau dikasih yang sudah berbunga dia akan rontok. Nah, ini sahabat saya kasih 1 genggam ya, 1 genggaman seginilah ya, per polybagnya. Ini saya taruh di atasnya langsung dan tidak saya timbun. Nah kalau hujan kan dia akan turun sendiri. Nah seperti ini. Per polybag saya kasih 1 genggam saja, tidak lebih. Dan perlu diingat saja sahabat, jangan sampai dikasih ketika sudah berbunga. Kasih sebelum berbunga saja, dikasih sebelum berbunga. Dan pemberiannya itu cuma sekali itu saja sahabat. Setelahnya biarkan saja. Biarkan, nggak usah dikasih apa-apa lagi ya. Kita kasih rata, semuanya kita kasih sahabat. Nah oke, ini sudah selesai dan ini yang kita beri barusan. Kondisinya itu seperti ini sahabat ya. Dan kita akan melihat nanti untuk berapa minggu ke depannya seperti apa hasilnya. Ini yang sudah kita beri barusan. Ini habis hujan sahabat ya. Ini seperti ini. Oke sahabat, ini saya akan tunjukkan sudah berapa hari setelah pemberian pupuk kandang itu ya. Ini di atasnya ini banyak kan. Nah kondisinya dia makin subur ya, dan tunas-tunasnya dia makin banyak juga, bunganya dia juga bermunculan. Tapi kena hujan dan angin yang sangat ekstrim juga, dia rontok sahabat. Nah ini tunas-tunasnya dia muncul banyak, dia muncul juga. Ini rontok sahabat. Ini cepet banget loh, kayak gimana ya, dia muncul 1 hari ya, muncul ya, kemudian dapat 2 harian dia sudah agak besar gitu, langsung agak besar, kemudian kena hujan dia rontok gitu. Cepet banget dia. Ini hijau sih, daunnya masih seger ya ini. Dan ini nanti akan saya lihat juga perkembangannya untuk beberapa hari ke depannya lagi, mungkin 1 mingguan lagi ya, apakah ada yang jadi buah atau tidak yang sebelumnya belum berbuah. Ini belum berbuah. Ini sahabat sudah 2 mingguan, 2 minggu setelah pemberian pupuk kandang, 2 minggu setengah mungkin ya, 2 mingguan lah, sekitaran seperti itu. Ini kondisinya seperti ini sahabat, dia tumbuhnya sangat cepat dan ada yang berbuah juga, nggak rata ya, buahnya itu nggak rata. Ini bunganya banyak ya, tapi rontok sahabat ya, amsyong. Ini ada yang jadi, ada yang tidak. Setiap hari loh ini hujan sahabat. Dan saya juga sangat bersyukur sih kalau ini sudah ada yang jadi. Jadi kita bisa ambil, kalau ada yang matang kita ambil saja. Kemudian ini kan kalau matangnya nggak rata kan kita ini tidak dijual, jadi kita konsumsi sendiri. Jadi kan nggak setiap hari langsung serentak panen kan, tidak kan. Jadi kalau kita ambil
ada yang matang 1 atau 2 atau 3 kita bisa ambil, kita bisa bikin sambal langsung mantap. Ini sahabat, cabangnya itu sangat banyak dia, dan sebetulnya bunganya juga sudah banyak, tapi ketika tidak hujan, pernah tidak hujan 2 hari ya, dia mau jadi semua gitu. Nah kemudian malamnya hujan, terus angin juga, udah rontok lah besok paginya, entahlah cepet banget dia. Tapi dia masih subur ya sahabat ya. Ini tidak apa ya, tidak ada kayak kendala yang serius, maksud saya tidak kayak kuning atau gosong atau yang seperti apa. Kebanyakan kalau di musim hujan itu ada bintik-bintik hitam, kemudian kuning semua, atau nggak normal, nggak sehat gitu ya. Tapi ini alhamdulillah sahabat ya. Di sini saya akan tunjukkan juga sahabat pohon tomat yang saya beri pupuk kompos saja tanpa ada pupuk kandang, jadi hanya pupuk kompos. Nah ini saya tunjukkan sama ya jamnya. Jam berapa ini sahabat? Hampir jam 5 ya. Kita akan lihat ya sahabat ya, untuk perbandingan dimana kita berikan kompos saja tanpa ada pupuk kandang. Nah di sini terlihat tanpa ada bunga sama sekali sahabat. Ini ya hanya batang dan daun saja. Kita ini mau apa ya, mau manen bunganya atau buahnya ya, kok nggak ada buahnya sama sekali, kok banyak daunnya sama batang. Buahnya nah itu ada 1 ini tidak ada bunganya sama sekali loh ini sahabat ya. Ini hanya batang sama daun. Oke sahabat, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.